Edi. Selamat siang Bu Desti. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah baik. Pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu untuk mengadakan percakapan alur coaching. Di sini saya Desti Irnayanti berkesempatan untuk menjadi pengamat, Pak Edi Santoso selaku coach dan Bu Umi sebagai coach. Di sini Pak Edi sebagai coach sudah mempersiapkan apa saja untuk percakapan coaching ini. Itu yang saya persiapkan tentang pertanyaan berdebat untuk menggali ide-ide dari Bu Umi. Untuk kompetensi coaching, apa yang ingin Pak Edi sebagai coach kembangkan? Yang saya kembangkan adalah semua ketiga kompetensi itu, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan pertanyaan berdebat. Baik sekali Pak Edi, itu semua tadi adalah kompetensi inti dari coaching, ada 3. Kemudian untuk kompetensi spesifik yang ingin Pak Edi observasi adalah kompetensi yang mana? Kompetensi dari pertanyaan berdebat. Baik, kemudian Pak Edi selaku coach kepada Bu Umi memiliki indikator atau tujuan pengembangan yang diinginkan berupa apa agar alur coaching ini dapat tercapai? Yaitu ya kehadiran penuh, fokus pada coaching, kemudian mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berikut. Terima kasih Pak Edi, sekiranya persiapan Pak Edi melakukan coaching ini sudah sangat baik. Selamat untuk melakukan percakapan coaching dengan Bu Umi. Silakan Pak Edi. Terima kasih Bu Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Umi? Ya, alhamdulillah baik, sehat Pak. Alhamdulillah. Tadi sepertinya kemarin udah bincang ada masalah di kelasnya. Permasalahan apa ya Bu itu? Ya, selaku kepala sekolah saya izin sama Bapak agar saya dan Bapak bisa sharing, bisa berdiskusi tentang masalah yang saya hadapi di kelas. Semoga dengan diskusi itu Bapak bisa membantu saya agar bisa menyelesaikan masalah yang saya alami di kelas. Apa itu masalahnya Bu? Ya, saya dalam pembelajaran saya amati anak-anak itu setiap kali evaluasi mata pelajaran matematika, nilai-nilai anak itu rata-rata masih rendah Pak, di bawah KKM. Jadi saya ingin memperbaiki dan meningkatkan prestasi belajar anak bidang matematika tersebut agar anak itu mempunyai kompetensi matematika yang lebih baik lagi. Berarti Bu ini ada permasalahan mengenai nilai matematika. Dan kalian berarti 50% dong? Kira-kira dari satu kelas itu yang mencapai KKM itu baru 40% Pak. 40%. Iya. Berarti Bu ini permasalahan dari siswanya untuk yang mencapai KKM ini 40%. Iya. Yang mencapai, yang kurang berarti sekitar 60%. Iya. Nah, berarti mungkin Bu Umi punya ide-ide untuk memecahkan itu, mungkin ada ide yang bisa untuk memecahkan agar nilai dari siswanya Bu Umi ini bisa mencapai KKM semuanya. Iya Pak, menurut saya itu anak merasa matematika itu sebagai momok pelajaran yang paling sulit untuk di SD kita. Jadi kalau kelas 1, kelas 1-2 itu sudah mulai di-drill dengan matematika yang mungkin baru penjumlahan, pengurangan, mulai kelas 2 perkalian, pembagian. Jadi di setiap tingkatan anak itu harus bisa menguasai kompetensi yang diharapkan dalam kurikulum tersebut. Jadi saya selaku guru kelas 6 bisa tinggal melanjutkan
kompetensi matematika di kelas 6 itu tidak mengulangi dari matematikanya kelas 2, bahkan kelas 6 itu banyak yang tidak hafal, tidak bisa perkalian dasar Pak. Jadi saya itu setiap hari yang sudah saya lakukan itu sudah mengedrill anak perkalian pembagian. Setiap kali matematika itu saya jadikan wajib setiap hari pagi itu drill perkalian pembagian. Jadi baru pelajaran yang lainnya. Bagus ya, berarti Bu ini itu setiap hari untuk mengedrill perkalian ini. Jadi Iya. kelas 6 ini ada yang belum bisa perkaliannya ini. Sangat banyak Pak, makanya menjadi masalah untuk saya gitu. Oh itu ya Bu. Untuk Oh. kelas 6. Mungkin punya rencana untuk apa lebih efektif selain untuk mengedrill hafalan tadi. Iya, tentunya dengan kolaborasi dengan rekan guru di kelas wali kelas sebelumnya. Jadi guru-guru itu diberi apa ya Pak, penguatan agar anak di jenjang kelas tersebut menguasai secara maksimal lah matematika itu. Selain itu, selain kolaborasi, tentunya dengan pembelajaran yang efektif, yang menyenangkan bagi anak, dengan media-media yang insya Allah akan lebih menarik anak, bisa memahami materi matematika lebih baik lagi, karena yang terpenting itu hati anak senang dulu terhadap matematika. Jadi nanti kalau anak senang, nanti dia enjoy mengikuti matematika, enjoy, sehingga bisa menangkap hasilnya juga akan memuaskan. Gitu Pak Edi. Bagus sekali Bumi, itu mungkin bisa diterapkan dengan kolaborasi. Selain anak-anak disuruh hafalan setiap hari ya Bu. Iya. Terus kemudian kolaborasi dengan guru yang lain untuk memecahkan permasalahannya Bumi, dan Bumi punya ide lagi, yaitu mengenai mungkin media-media yang bisa dimanfaatkan agar anak ini senang dulu ya Bu. Iya. Karena matematika ini momok ya Bu ya. Iya. Momok, sehingga harus matematika ini dibuat menenangkan dulu. Iya. Mungkin ada ide selain itu. Selain itu, dengan pembelajaran berdiferensiasi Pak, karena masing-masing anak pemahaman dan gaya belajar terhadap matematika tersebut beda-beda. Ada yang mungkin anak yang lebih cenderung ke video, suka dengan suara dan gambar. Ada yang suka, mereka aktif dalam kelas itu nggak mau diam, suka keliling kelas. Ada yang suka bercerita, seperti itu. Saya akan mengembangkan pembelajaran yang strategi diferensiasi tadi, konten, proses, dan produknya itu Pak. Insya Allah seperti itu. Oh ya, bagus sekali Bu Umi sudah bisa memecahkan tadi kan dari permasalahannya Bu Umi yang tadi nilai-nilainya siswanya yang kurang dari KKM. Kemudian sudah permasalahannya Bu Umi sudah digali tadi. Yang pertama yaitu Bu Umi tadi melakukan untuk ngedrill perkalian. Kemudian setelah itu Bu Umi berkolaborasi dengan guru yang lain untuk memecahkan permasalahannya Bu Umi. Dan kemudian Bu Umi itu menggunakan media-media interaktif agar siswa menyenangkan. Yang terakhir luar biasa Bu, yaitu mengenai pembelajaran berdiferensiasi, itu luar biasa Bu. Dan kapan yang Ibu Umi dari ide itu bisa dilaksanakan, rencananya kapan? Iya, rencananya ya secepatnya. Dan itu Pak, saya itu punya ide ini Pak, mendatangkan wali murid tetapi atas izin Bapak Kepala Sekolah Pak Edi. Jadi dengan mendatangkan wali murid itu wali murid
ibu dari orang tua dari murid itu akan menjadi tahulah, kita beritahu bahwa pentingnya perhatian dan bimbingan orang tua di rumah untuk belajar, terutama tentang matematika. Ya tidak hanya matematika saja, tetapi matematika ini sudah sangat kurang sekali di anak kelas 6. Jadi harus ada perhatian khusus dari orang tua murid tadi. Dengan cara apa Bu bisa menghubungi dengan orang tua murid? Ya nanti diberi undangan ya Pak ya, atas izin Bapak Kepala Sekolah. Seperti itu. Itu ya. Untuk persiapan ujian juga kan perlu adanya itu Pak. Ya bagus sekali, bagus Bu. Berarti ya ada tambahan lagi biar lebih mengena kepada murid-muridnya Bu Umi itu, kemudian berkolaborasi dengan orang tua murid gitu ya Bu Umi ya. Dan kapan bisa rencananya untuk dilaksanakan? Secepatnya Pak, karena sudah mau puasa juga, sudah mau ujian sekolah juga. Jadi sudah mau PAT kan, penilaian akhir tahun kelas 6. Jadi anak-anak itu harus mendapatkan les tambahan. Berarti secepatnya ya Bu. Mungkin bisa besok ya. Iya. Untuk rencanakan itu ya. Iya siap Pak. Ya berarti dari rencananya sudah dilaksanakan dan dipersiapkan apa saja? Ya, untuk yang dipersiapkan ya tadi terutama undangan dari Bapak Kepala Sekolah kepada wali murid dan kolaborasi dengan Bapak Ibu guru, terutama guru kelas 4, 5, 6 yang harus mengedrill anak sejak di kelas 4, 5 itu harus menguasai kompetensi matematika, sehingga saat kelas 6 itu anak tidak mengalami kesenjangan lah, kekurangan. Nah, terus selain kolaborasi anak tadi dengan pembelajaran berdiferensiasi yang aktif, menyenangkan bagi anak, kita tanamkan dan kita wujudkan rasa enjoy, rasa senang anak terhadap pelajaran matematika, sehingga anak mengikutinya matematika itu dengan perasaan senang. Kalau dengan perasaan senang, maka anak itu akan mudah menerima konsep-konsep matematika dari saya Pak. Seperti itu Pak. Ya bagus Bumi. Dari kesimpulan kita ini dalam percakapan hari ini, Pak Bumi ini sudah bisa menyelesaikan permasalahan sendiri gitu ya Bumi ya. Iya, semoga bisa terlaksana rencana yang telah saya rencanakan tadi Pak. Tadi semoga secepatnya bisa terrealisasi dan memberikan manfaat yang sangat maksimal untuk kompetensi anak di bidang pelajaran matematika, sehingga prestasi anak semakin meningkat. Seperti itu Pak Edi. Oke. Bagus Bumi. Oke, sudah dari kesimpulan kita ini sudah cukup ya ya. Ya, iya Pak. Nah, udah gitu ya Bumi ya. Makasih. Baik, terima kasih Pak Edi untuk alur percakapan coachingnya. Apakah sudah final nih Pak Edi? Sudah final Bu Desti. Bagaimana perasaannya selama melakukan coaching? Selama melaksanakan coaching ya senang karena bisa mempraktekkan untuk menjadi coach. Baik, karena tadi sudah melakukan percakapan coaching, Pak Edi, ketika melakukan coaching tadi, kompetensi apa yang sudah jenengan kembangkan, yang sudah dikembangkan tadi dari kompetensi coachingnya? Ya sudah, untuk yaitu menghadirkan penuh tadi, kemudian saya mendengarkan aktif apa yang dibicarakan oleh coaching, kemudian saya memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Edi. Menurut pengamatan saya tadi, alur percakapan Pak Edi sebagai coach sudah sangat baik sekali, yang
dimulai dari kemitraan, yaitu Pak Edi sudah fokus, sabar, dan ingin tahu tentang permasalahan yang dialami oleh Bu Umi sebagai coach. Dan di sini Pak Edi juga dapat mendorong dan mengembangkan ide-ide dari coach bagaimana mengatasi atau bagaimana memunculkan solusi permasalahan dari Bu Umi. Baik, dari pengamatan saya tadi berdasarkan poin 1 sampai 10, saya memberikan 9 untuk Pak Edi. Tepuk tangan untuk Pak Edi. Kemudian terakhir, sebagai coach, kompetensi apa lagi yang ingin Pak Edi kembangkan? Yang saya kembangkan adalah untuk lebih baik lagi untuk pertanyaan-pertanyaan yang berbobot lagi, agar coach ini bisa memunculkan potensinya lebih banyak lagi, sehingga permasalahan-permasalahannya akan lebih cepat terselesaikan. Baik, terima kasih. Sekian untuk alur percakapan coach. Saya sebagai pengamat Desti Hermayanti dan Pak Edi sebagai coach dan Bu Umi sebagai coach. Terima kasih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Pak Edi Santoso sebagai pengamat, kemudian Bu Umi sebagai coach, dan Bu Desti sebagai coach. Oke, kita akan melaksanakan coaching ini. Kemudian Bu Umi, apa yang sudah dipersiapkan untuk percakapan coaching, karena Bu Umi sebagai coach? Iya Pak Edi, saya sudah menyiapkan diri untuk hadir penuh atau presence dalam praktek coaching ini, dan saya akan berusaha memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot serta mendengarkan aktif dan fokus terhadap apa yang diucapkan, diutarakan oleh coach nanti. Dan kompetensi inti coaching yang ingin dikembangkan sebagai coach gimana? Saya akan mengembangkan ketiganya, saya modifikasi dan saya efektifkan dalam praktek coaching kali ini nanti. Oke, kompetensi spesifik apa yang untuk observasi? Ya untuk yang spesifik ya saya akan berusaha menanyakan dan mengutarakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang bisa menggali ide-ide dan berusaha membantu mencari solusi dari masalah yang dihadapi coach. Dan tujuan pengembangan yang diinginkan seperti apa? Tujuan saya dalam praktek coaching kali ini, tentunya sebelum mencapai tujuan praktek coaching kali ini, saya akan memakai metode alur tirta, meliputi tujuan, coaching nanti saya akan berusaha untuk menggali tujuannya apa dalam praktek coaching kali ini. Dan yang kedua yaitu identifikasi, menggali ide-ide dari coach untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Terus R-nya yaitu rencana aksi yang akan dilakukan oleh coach, dan T-nya yaitu tanggung jawab, dan aksinya apa? Umpan balik dari hasil coach tadi dalam praktek coaching. Seperti itu Pak. Oke, terima kasih karena sudah mempersiapkan pertanyaan dari rencana sebagai coach. Oke, bisa dimulai Bu Umi. Ya, terima kasih Pak Edi. Selamat pagi Bu Desti. Selamat pagi Bu Umi. Iya. Bagaimana kabarnya Bu Desti? Puji Tuhan, hari ini lumayan baik Bu Umi. Iya, alhamdulillah baik.
tadi saya membaca WA-nya Bu Desti. Katanya Bu Desti ingin sharing, berdiskusi tentang kegalauan Bu Desti yang ingin diskusikan dengan saya. Betul Bu? Iya Bu Umi, betul sekali. Iya. Untuk hal apa ya Bu yang akan di-sharingkan dengan saya sehingga saya akan berusaha membantu Ibu? Terima kasih Bu Umi untuk waktu yang telah diberikan kepada saya Iya. untuk berkonsultasi. Di sini saya ingin sedikit bercerita. Kita kan sudah melakukan kegiatan pembelajaran selama 1 semester. Iya. Kebetulan di sini karena memang mungkin anak-anak TK kebanyakan yang saya ajar itu berasal dari rumah, jadi bukan dari kelompok bermain. Kemungkinan karena di rumah itu tidak ada saudara atau mungkin tempat tinggalnya kebanyakan di perumahan, anak-anak ini selama satu semester ini untuk bertemannya masih pilih-pilih Bu. Oh, seperti itu. Iya, jadinya anak-anak ini belum bisa bergaul. Jadi masih mau sama teman yang ini, sama dengan teman yang itu, sama teman yang disukai. Jadi belum bisa berteman atau mungkin mau bergabung bermainnya. Karena ada juga anak-anak yang hanya bermain sendiri, tidak mau bermain di luar. Masih ada yang di dalam kelas atau hanya bermain perosotan sendiri, dan yang anak-anak berlarian itu ya hanya tertentu saja, maksudnya tetap. Jadi sepertinya anak-anak sudah membuat geng-geng sendiri seperti itu. Seperti itu ya masalah yang Bu Desti hadapi. Lalu tujuan yang ingin Bu Desti capai dalam kita sharing diskusi bersama ini apa ya Bu Desti ya? Saya ingin agar anak-anak mau berteman dengan siapa saja Bu Umi. Jadinya tidak pilih-pilih lagi. Iya. Dari masalah yang Ibu Desti hadapi terkait anak-anak yang TK ya, yang masih dalam proses perkembangan anak yang mungkin masih sedikit egois ya Bu ya, kalau anak TK ya. Bu, Iya. Bagaimana Bu Desti menghadapi masalah yang mungkin sangat, menurut saya itu sangat sulit untuk kita ubah. Lalu bagaimana Bu Desti akan menghadapinya itu? Mungkin ini untuk melakukannya saya sudah melakukan beberapa cara. Dari anak-anak yang berlari tadi, mungkin yang anak-anak aktif, saya gabungkan dengan anak-anak yang pasif, yang hanya mau bermain sendiri atau yang tidak mau bergabung. Di situ ya, untuk awalnya memang anak-anak mau bermain bersama, tapi karena mungkin ketidakcocokan sifat ya Bun, itu juga hanya bertahan sebentar, jadi nggak lama. Dan anak-anak yang aktif juga kembali kumpul dengan anak-anak yang aktif, dan yang pasif juga dia hanya mau bermain sendiri. Oh, seperti itu ya. Selain itu apakah ada penguatan atau integrasi dalam pembelajaran di kelas mungkin? Ya, itu juga sudah saya lakukan Bu Umi. Ya. Kan tadi waktu bermain, ketika ada kegiatan berkelompok, itu juga saya berusaha memasangkan anak-anak yang aktif tadi dengan anak-anak yang pasif di situ. Jadinya tidak hanya ketika bermain, saya juga ketika kegiatan pembukaan sudah mengajak anak-anak untuk berteman dengan teman yang lain dan tidak melakukan pilih-pilih kasih. Iya. Itu Bu Umi. Oh iya. Selain itu apakah mungkin adanya Bun ya? Kolaborasi sudah dengan lakukan Bun? Kolaborasi antara dengan siapa ya Bu Umi ya? Mungkin dengan orang tua. Iya, di sini sempat juga saya melakukan kolaborasi ataupun sedikit mencari tahu ya Bu Umi ya. Ternyata memang anak-anak itu usianya kurang. Iya, itu. jadi memang fasenya masih pada mau tahap bermain sendiri. Iya, di situ memang ada orang tua yang bersemangat untuk menyekolahkan anaknya, sehingga sebelum usianya untuk bersekolah anak-anak sudah dimasukkan, sehingga memang terlihat jenjang usianya terlihat pada sikap perilaku anak-anak. Seperti itu. Ya, jadi memang kebanyakan anak-anak yang usianya kurang, maksudnya 4 kurang ya Bu Umi, itu anak-anak memang lebih suka bermain sendiri. Sedangkan untuk anak-anak yang condong sudah 4,5 mau ke 5, itu anak-anak sudah mulai
aktif untuk bersosialisasi. Oh, seperti itu. Iya. Kira-kira dari poin 1 sampai 10, anak-anak yang Ibu Desti ajar tadi yang sudah aktif dan mau bersosialisasi ya, sosialnya sudah terbentuk pada jiwa anak tadi, di angka berapa ya Bun ya? Itu kalau anak-anak istilahnya kebetulan yang untuk anak-anak yang pasif itu sekitar ada 5, dan untuk kalau yang anak pasif ada sekitar 10 Bu. Jadi mungkin tengah-tengah ya, mungkin di 7 atau 8. Oh, di angka itu ya Bun ya? Iya, di angka 7 lah Bu Umi, Oh, di karena angka memang 7. ya karena memang kan sebenarnya tidak terlalu mengganggu, karena memang kan lebih dari separuh itu anak-anak aktif mau bermain bersama. Iya. Cuma kita kan anak-anak yang pasif itu, yang 5 anak itu kan juga kita sebagai pendidik dituntut untuk mengembangkan perilaku anak. Iya, betul sekali Bu ya. Iya, jadinya memang saya agak atau hampir kesulitan untuk memasangkan anak-anak tersebut. Dan di sini kebetulan untuk kegiatan pembelajaran berdiferensiasi itu anak-anak mulai tertarik dengan kegiatan menonton video, kegiatan-kegiatan ya yang multimedia gitu loh Bu. Jadinya mungkin itu bisa sedikit membantu anak untuk mau bersosialisasi. Itu sudah Ibu kembangkan pembelajaran tersebut? Iya Bu Umi, kemarin itu kan ada topik tentang permainan tradisional. Iya. Ternyata anak-anak karena belum pernah mencoba di rumah dan baru dipraktekkan di sekolah, anak-anak menyukainya. Dan di situ memang saya lihat anak-anak yang pasif tadi mau aktif Bu Umi. Jadinya mungkin yang permainan modern tidak begitu menarik untuk anak-anak karena di rumah kan sudah ada. Jadi saya coba untuk sesuai dengan topik pembelajaran yaitu permainan tradisional. Ya, di situ anak-anak saya ajak untuk main cuplok-cuplok suweng, kemudian permainan ular naga panjang itu terus sama sudah manda. Dari ketiga permainan itu yang anak-anak suka kelihatannya yang cuplok-cuplok suweng sama yang ular naga panjang. Kalau yang sudah manda itu kan butuh keterampilan fisik motorik yang lebih ya Bu Umi ya, karena itu kan ada yang kakinya diangkat 1, jadinya untuk yang anak 5 itu yang memang usianya kurang agak belum bisa menyeimbangkan kekuatan tubuhnya. Oh, seperti itu, luar biasa Bu Desti yang sudah dilakukan tadi. Berarti yang pertama yaitu dengan integrasi pembelajaran yang sudah pembelajaran diferensiasi maupun pembelajaran PSE ya, sosial emosional anak sudah mulai terbentuk di saat KBM berlangsung dengan permainan tadi ya yang menarik, terus dengan media-media yang menarik, dengan APE yang menarik anak ya. Sudah berapa persen Bu itu dengan lakukan? Sudah sekitar 80%-an Bun ini. Lalu hasilnya seperti apa? Anak-anak sudah mulai untuk bermain bersama. Iya. Dari yang 5 tadi sudah ikut bergabung kira-kira 3 atau 4. Jadi masih ada 1 atau 2 yang memang belum. Dan itu memang karena memang betul-betul usianya Bu. Jadi kami pun juga tidak bisa langsung memaksa anak untuk langsung ikut bermain. Kita melakukannya step by step, jadi bertahap, tidak bisa langsung sekaligus. Iya, memang pengaruh usia ya Bu ya? Iya, pengaruh usia, karena memang kan anak usia 3 sampai 4 itu masih pada usia mau main sendiri, belum ingin ikut bersosialisasi, jadi masih seperti pengamat, melihat saja. Seperti itu, iya. Berarti ini nanti ada kaitannya dengan PPDB yang tahun mendatang, itu harus kita batasi ya Bu ya, untuk usia anak itu karena pengaruh pada kejiwaannya, pengaruh pada pembelajaran. Anak yang kurang umur berarti nanti dipending dulu ya, tidak usah dimasukkan dulu ya dalam ketika ada wali murid yang mendaftar seperti itu. Sebetulnya anak-anak pada usianya itu 4 sudah sesuai Bu, cuma di rumah lingkungan keluarga itu kurang mendukung. Jadi kadang anak-anak di rumah itu selalu terlayani, jadi apa-apa disediakan, dan memang sharing-sharing dengan orang tua itu anak memang di rumah itu
memiliki ada pembantu sendiri. Jadi untuk bersih-bersih rumah ada sendiri, yang masak ada sendiri, yang ngomong juga ada sendiri. Oh, iya, benar. Iya, jadi memang kendalanya kami sebagai pendidik itu anak-anak itu terbiasa terlayani, semuanya sudah ada. Jadi ketika anak-anak mau diajak main, anak-anak belum ada inisiatif gitu. Jadi maksudnya usia di sini kurang itu kematangannya emosional anak itu belum ada gitu. Jadi memang seharusnya anak sudah siap untuk sekolah usia 4, cuma memang lingkungan keluarga juga kurang mendukung anak. Kan sekarang zamannya zaman internet ya Bu, jadinya apa namanya ya, lebih sering anak disediakan YouTube, kame HP, dan di situ ya kebetulan juga anak yang aktif juga terlalu aktif, dan di sini anak yang pasif juga pasif sekali. Dan memang rata-rata setelah kita survei, kami sebagai pendidik itu memang kebanyakan itu salah satunya anak selalu terlayani. Kemudian yang kedua, biar orang tua tidak repot, itu anak-anak disediakan HP, difasilitasi dengan HP, sehingga yang penting orang tua itu anak anteng gitu. Oh iya, pengaruh HP juga ya Bu ya. Betul, Berarti Bu. sangat signifikan, pengaruhnya sangat luar biasa pada kejiwaan dan psikis dan apa ya, kesadaran sosial anak untuk berbaur dengan lainnya. Betul Bu. Ini berarti yang Bu Desti lakukan, rencananya Bu Desti yang harus diaktualisasikan seperti apa Bu Desti? Karena mungkin kalau konsultasi dengan orang tua juga kurang memungkinkan ya Bun. Kenapa Bun? Karena masalahnya kan dari tadi HP, kan tidak mungkin langsung kita meminta orang tua langsung menghentikan anak memakai HP. Sedikit demi sedikit lah ya. Iya, tetap sedikit demi sedikit, cuma di situ kan berarti bagaimana jika kita mengadakan pertemuan orang tua untuk mengadakan tentang itu ya Bun, memanggil tenaga kesehatan supaya anak-anak mengerti tentang kesehatan mata. Oh Untuk iya. karena YouTube tadi Bun, jadinya anak-anak bisa lebih terkontrol di rumah. Iya. Karena kan orang tua kan juga maunya anak-anak anteng, tapi kan kalau kita sebagai pendidik sudah mengingatkan orang tua jangan pakai HP terlalu lama-lama, tapi kalau orang tua tidak mendukung kan juga tidak efektif. Iya, Jika kita mengadakan parenting, mungkin memanggil tenaga kesehatan untuk orang tua dan anak, jadi anak dan orang tua bisa mengetahui bahayanya dari YouTube, ataupun juga kita konsultasi dengan anak agar orang tua mau parenting gitu apa gimana ya Bu ya, pertemuan kita apa bisa dilakukan ya Bu Umi ya? Iya, menurut saya ya luar biasa sekali idenya Bu Desti tadi, sudah bagus untuk kita melaksanakan parenting, memanggil wali murid dan tenaga kesehatan melalui penyuluhan lewat apa tadi, HP ya, bahaya HP bagi anak ya. Kesehatan mata begitu ya Bu? Iya, bukan hanya mata ya Bun ya. Nanti pengaruhnya itu anak cenderung lebih suka menyendiri. Karena dengan HP tadi anak asik dengan dunianya tadi, dengan gawainya, dengan gadgetnya tadi, sehingga anak itu tidak tidak respect, tidak memperhatikan kanan kiri yang di sekelilingnya, sehingga pengaruhnya itu sangat luar biasa bagi anak. Di sekolah pun anak cenderung menyendiri ya, tidak mau berbaur dengan yang lainnya karena sudah sangat asik dengan HP-nya ketika di rumah. Itu bahayanya sangat banyak sekali, sehingga kita memang perlu parenting tadi dan mendatangkan tenaga kesehatan maupun tenaga psikiater lah. Berarti di sini nanti kita bisa mengajukan untuk kerjasama MOU ya, dengan salah satu tenaga kesehatan. Iya. Mungkin apa kita ambil dari puskesmas atau langsung kita ajukan ke rumah sakit itu ya Bu Umi ya? Nanti ke yang terdekat dulu Bu ya, nanti ke puskesmas dulu, nanti puskesmas bagaimana, apakah menyediakan atau tidak. Nanti kalau puskesmas sudah tidak menyediakan atau angkat tangan, nanti kita baru ke dokter ahli atau rumah sakit, begitu ya Bu. Terima kasih Bu Umi untuk dukungannya tadi. Iya. Saya senang sekali bisa
merealisasikan ide tadi karena memang kan berhubungan dengan kemitraan, jadinya Iya. tidak bisa langsung saya sendiri, tapi setelah juga mendukung, saya sangat senang sekali ini. Iya, luar biasa. Ini kapan kita praktekkan ya Bu ya? Kita aktualisasikan untuk rencana-rencana tadi. Saya kira apa mungkin besok bisa kita buat suratnya terlebih dahulu, atau saya akan mendatangi pihak rumah sakit dahulu konfirmasinya belum tentang ini. Iya, iya, nanti sembari saya menyusun undangannya untuk wali murid ya. Iya, baik sekali. Berarti besok bisa saya mulai ya Bu Umi Iya. untuk tidak lanjutnya ya. Dan tadi kesimpulannya Bu Desti untuk mengatasi masalah yang Bu Desti merasa risau tadi, yang pertama apa Bu Desti? Bisa disebutkan? Dengan melakukan pembelajaran diferensiasi Iya, tadi, iya, kemudian diferensiasi. melakukan PSE, pembelajaran sosial Iya, sosial emosional dan anak. kemudian menarik anak ke kegiatan yang menarik yaitu permainan tradisional. Permainan tradisional bagus sekali. Dan terakhir yaitu melakukan kemitraan dengan tenaga kesehatan. Iya, melakukan kolaborasi ya. Iya. MOU tadi dengan melaksanakan parenting, mengundang wali murid dan tenaga ahli dokter maupun psikiater, sehingga anak bisa berubah menjadi anak yang mau bersosialisasi, membaur dengan teman-temannya. Ya, seperti itu Bu Desti ya. Ya, Baik, semoga terima kasih Bu Umi. ya, semoga bisa melaksanakan dan terrealisasi rencana-rencana Bu Desti tadi, dan semoga anak-anak didik menjadi anak-anak yang memiliki jiwa sosial yang tinggi dan Amin. bisa bermanfaat untuk lingkungan sosial sekitarnya. Bagaimana perasaan Bu Desti tadi setelah menerima sharing dengan saya, diskusi coaching tadi? Iya, saya senang sekali Bu Umi untuk waktunya dan juga untuk dukungan yang telah diberikan, sehingga perasaan saya ini sudah agak lebih lega karena untuk permasalahan-permasalahan saya juga bisa memberikan solusi, dan solusi itu dapat didukung secara penuh oleh sekolah. Iya, terima kasih atas umpan balik dan refleksi yang disampaikan oleh Bu Desti tadi. Untuk perasaannya sudah lega ya. Lega sekali Bu Umi. Bagaimana refleksi dari Bu Desti dari tadi praktek coaching tadi? Di sini saya merasa senang karena memang Bu Umi selaku coach bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan di situ juga secara terbuka dan sabar Bu Umi menggali ide-ide yang sambil saya pikirkan bisa untuk mengatasi berbagai solusi yang saya alami. Di situ memang sangat membantu saya sebagai coach dan segala permasalahan. Saya senang sekali untuk refleksinya mendapatkan Bu Umi sebagai coach. Iya, terima kasih Bu Desti, luar biasa sekali. Begitupun saya merasa setelah praktek coaching kali ini, saya merasa sudah bisa menggali ide-ide Bu Desti. Semoga ide-ide tadi bermanfaat dan membantu Bu Desti dalam penyelesaian masalah di kelas. Anak-anak aktif dan bisa sosialisasi, membaur dengan teman-temannya, tidak menjadi pribadi-pribadi yang individual ya. Itu harus kita hindari agar anak-anak itu bisa merakyat dan bisa berbaur dengan lingkungan. Terima kasih Bu Desti untuk sharing kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Dari pengamatan saya, pemilihan sebagai coach, Bu Desti sebagai coaching sudah bagus dari menggunakan metode alur kita, dari tujuannya, kemudian dari identifikasinya, kemudian dari rencana aksinya, kemudian dari tanggung jawab yang telah diberikan kepada coaching. Dan itu gimana Bu Umi perasaan setelah menjadi coach?
Ya, luar biasa Pak Edi sudah melaksanakan praktek coaching kali ini dengan Bu Desti. Bu Desti juga luar biasa, sudah sangat luar biasa dalam menggali ide-idenya yang sangat kreatif dalam penyelesaian masalah tadi. Sudah saya kembangkan alur Tirta tadi secara urut menurut saya Pak Edi. Ya, seperti itu. Oke, ya bagus. Dari Bumi sebagai coach nilainya bagus sekali ya, 90 lebih 90 lebih, dan nantinya bisa dikembangkan lagi di sekolahnya. Iya pasti Pak, saya akan terus berlatih menjadi coach ya, mensupervisi teman-teman dalam proses pembelajaran dan menjadi tempat sharing bagi teman-teman sejawat di sekolahan dan mengcoaching murid-murid agar menjadi murid-murid yang berkualitas, yang mempunyai akhlak yang mulia, seperti itu. Pasti harus terus berlatih coaching tersebut. Oke, demikian pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Desti. Selamat pagi Bu Umi. Ya, luar biasa. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan baik-baik saja dan bersemangat. Alhamdulillah. Dalam kesempatan kali ini kita perkenalkan, saya Umi Lutfiana sebagai pengamat, Bu Desti Irnayanti sebagai coach, dan Pak Edi Santoso Pak Edi Santoso sebagai coach akan mempraktekkan praktek coaching. Ya, dalam praktek coaching kali ini saya selaku pengamat. Sebelumnya saya akan menanyakan beberapa hal kepada coach, yaitu Bu Desti. Yang pertama, untuk praktek kali ini, kompetensi coaching apa yang akan Ibu kembangkan dalam praktek coaching? Untuk kompetensi coaching yang saya kembangkan yaitu adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Ya. Untuk ketiga kompetensi itu, apakah hal-hal yang sudah Ibu siapkan? Apa saja? Ya, di sini yang ingin saya fokuskan atau persiapkan yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada coach, sehingga nanti bisa memunculkan ide-ide yang baru untuk memberikan solusi yang sudah dihadapi oleh coach. Dari jawaban Bu Desti tadi luar biasa. Semoga persiapan yang sudah dilakukan Bu Desti, kesadaran penuh, nanti pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, mendengarkan aktif, semoga praktek coachingnya berjalan dengan lancar dan akan menghasilkan hal-hal yang manfaat dan maksimal. Silakan Bu Desti, bisa dimulai. Terima kasih untuk waktunya Bu Umi. Baik, selamat pagi Pak Edi. Selamat pagi Bu Desti. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan coaching selama sekitar 20-30 menit. Dan coaching ini sifatnya ada rahasia, hanya antara kita saja, dan jika apabila ditonton oleh rekan kerja atau rekan sejawat, itu pun hanya dipergunakan untuk pelatihan saja. Baik, akan kita mulai untuk coaching kali ini. Pak Edi, apa yang ingin Pak Edi mau mulai bicarakan untuk sesi coaching ini? Ya Bu Desti, itu ada permasalahan-permasalahan yang ada di kelas saya. Terutama khususnya ada murid saya belum bisa membaca lancar, sehingga apabila tidak bisa membaca lancar di kelas tertinggal untuk mengikuti pembelajaran juga sulit sekali, sehingga ketika dievaluasi hasilnya sangat kurang sekali untuk penilaian KKM-nya, kurang KKM. Ya, itu permasalahan saya Bu Desti.
Gimana tuh gitu? Berarti untuk kali ini apa yang Pak Edi raih atau yang ingin tujuan yang Pak Edi inginkan untuk pertemuan coaching kali ini dengan permasalahan yang Pak Edi hadapi? Itu Bu, inginnya dari kita pembahasan ini adalah bisa menyelesaikan permasalahan saya mengenai murid saya yang kurang bisa membaca lancar gitu istilahnya. Seperti itu. Gimana caranya untuk bisa membaca lancar murid saya yang ketinggalan seperti ini, itu gimana solusinya nanti? Baik, berarti di sini kita realisasikan bahwa untuk tujuan dari pertemuan kali ini adalah membahas tentang bagaimana Pak Edi mengalami hambatan untuk anak-anak yang belum bisa membaca. Bisa membaca lancar. Yang belum bisa membaca lancar. Sudah bisa membaca tapi belum lancar. Belum lancar. Berarti hambatan-hambatan apa yang Pak Edi alami ketika anak-anak belum bisa atau belum lancar dalam membaca? Ya, itu Bu, saya sudah memberikan apa ya? Memberikan tambahan pembelajaran. Ketika anak-anak sudah pulang, terus saya tambahin baca juga belum berhasil seperti itu. Mungkin di sini lebih spesifiknya Pak Edi, mungkin hambatan apa yang Pak Edi alami dengan anak-anak yang belum lancar membaca tersebut dalam pembelajaran. Jadi apakah itu berpengaruh kepada Pak Edi pribadi atau kepada sekolah atau di dalam kelas atau dengan anak-anak. Jadi anak-anak yang belum lancar membaca itu hambatan apa yang Pak Edi alami di kelas? Yang saya alami hambatan itu karena siswanya belum lancar sehingga materi-materi yang saya sampaikan belum bisa terserap dengan baik, seperti itu. Dan dari teman guru saya juga, dari guru agama, guru atau bahasa Inggris juga mengeluh seperti itu, belum bisa menyerap materi. Berarti hambatan ini tidak hanya dialami oleh Pak Edi sendiri, tapi juga rekan-rekan kerja karena ada anak-anak yang belum lancar dalam membaca. Kemudian solusi apa yang sudah Pak Edi lakukan untuk mengatasi anak-anak yang belum lancar dalam membaca? Yang pertama tadi sudah saya berikan tambahan pelajaran ketika anak-anak sudah pulang. Kemudian saya memberikan waktu khusus pada murid yang kurang bisa membaca lancar, ya sekitar 20 menit, tetapi masih belum bisa mengikuti, seperti itu, masih belum bisa menerima materi dengan baik walaupun sudah diberi tambahan pelajaran. Dari hasilnya bagaimana Pak Edi? Apakah sudah ada peningkatan berapa persen atau mengalami penurunan berapa persen untuk anak-anak yang belum lancar membaca dengan solusi yang Pak Edi berikan dengan memberikan tambahan jam pelajaran setelah pulang sekolah sekitar 20 menitan itu, apakah memiliki pengaruh yang efektif atau mengalami penurunan? Kalau pengaruhnya ada ya sedikit ya 10%, 20%. Ada karena di samping itu karena mungkin IQ-nya rendah sehingga untuk menerima pembelajaran juga sangat sulit, dan membacanya ini harus perlu dituntun, dan cara menuntun ini yang saya juga kesulitan. Berarti apakah di situ Pak Edi juga melakukan kolaborasi dengan yang lain atau melakukan strategi yang lain selain memberikan tambahan jam belajar di luar kelas? Ya Bu, saya sudah koordinasi dengan teman saya guru agama tadi, guru bahasa Inggris, bagaimana baiknya agar siswa saya ini bisa
membaca lancar. Nah, tetapi dari teman-teman saya ini ya juga bingung untuk mengatasi masalah murid saya yang belum bisa membaca lancar. Karena tadi pelan sekali untuk IQ untuk menerima pembelajaran seperti itu, sehingga harus dituntun sedikit-sedikit seperti itu. Saya sudah berkolaborasi. Di kegiatan apa saja kolaborasi itu Pak Edi lakukan? Ya, ketika istirahat gitu, kemudian berbincang-bincang untuk mengatasi dari murid yang belum bisa lancar. Kemudian dari kolaborasi itu ya memberikan pemberitahuan kepada orang tuanya. Dari kolaborasi itu saya menemukan ide untuk memberikan pemberitahuan yang lewat WA kepada orang tuanya. Untuk rencana tambahan tadi bukan les ya, tambahan belajar membaca untuk anak-anak yang belum lancar, sudah berapa lama Pak Edi lakukan? Yang dimulai dari diri sendiri dan juga kolaborasi dengan guru agama tadi? Ya, sekitar sudah 6 bulanan. Sudah 1 semester ya Pak Edi ya? 1 semester. Apakah ada perkembangannya Pak Edi sekarang ini? Perkembangannya ada, tapi menurut saya belum bisa maksimal. Ya ada, tapi sedikit lah. Karena tadi IQ-nya itu rendah. Seperti itu. Karena ini sudah dilakukan dengan rekan sejawat atau teman-teman atau apalagi yang kira-kira mungkin bisa dilakukan Pak Edi mungkin dalam pembelajaran ataupun dengan Pak Edi yang bisa lakukan di kelas untuk mengatasi anak-anak yang belum lancar membaca selain tambahan tadi? Ya itu Bu, saya memberanikan diri untuk memberitahu orang tua agar anaknya juga dibimbing di rumah. Karena kalau anak ini tidak dibimbing di rumah, maka akan tertinggal sekali. Dan dari kondisi orang tua juga ya belum bisa mendukung karena orang tuanya jualan nasi goreng dari jam 6 ya, jam 6 malam ya. Kemudian sampai jam 12 malam orang tuanya seperti itu, dia pulang sampai ke rumah mungkin jam 1 kemudian kecapean ya. Kadang orang tuanya ini bangunnya ya juga kesiangan, dan anaknya juga kadang ya terlambat, sehingga keterlambatan itu sehingga mempengaruhi semangat belajarnya anak ini kurang, sehingga dalam membacanya juga kurang, sehingga kadang anak ini juga membantu orang tuanya juga kan, kadang membantunya, sehingga di rumah juga belajarnya juga kurang seperti itu. Berarti memang kondisi keluarga juga mendukung ya Pak Edi ya? Kurang mendukung. Iya, makanya di sini keadaan keluarga mendukung anak dalam lancar membaca dan juga belum misalnya lancar membaca dan belum lancar membaca. Dukungan orang tua juga sangat penting ya Pak Edi di sini. Berarti di sini Pak Edi sudah mencoba untuk memberikan tambahan jam belajar, pulang sekolah, kemudian juga kolaborasi dengan rekan sejawat, guru agama, dan juga sudah komunikasi dengan wali murid. Itu sangat luar biasa sekali Pak Edi untuk segala strategi dan solusi yang Pak Edi coba lakukan. Kemudian apakah di dalam integrasi di kelas dengan kurikulum, apakah sudah coba Pak Edi lakukan juga mungkin untuk anak-anak yang belum lancar membaca tadi? Ya itu memang harus menggunakan pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran sosial emosional untuk menangani anak-anak yang kurang bisa membaca lancar. Mungkin dikhususkan, harus dibina tersendiri. Mungkin Pak Edi ada sedikit bayangan pembelajaran diferensiasi apa yang mungkin ingin dipraktekkan pada anak-anak yang
belum lancar membaca, sehingga menarik anak-anak untuk lancar membaca. Jadi kita munculkan minat anak untuk membaca terlebih dahulu sehingga anak-anak tertarik dengan kegiatan membaca tersebut. Apa Pak Edi sudah pernah mencobanya untuk di kegiatan pembelajaran berdiferensiasi tersebut? Ya itu ya diterapkan Bu, tapi dari perbincangan ini mungkin belum sampai untuk mengena ada murid saya itu, dan insya Allah dari pertanyaan diri untuk minat ini memang harus saya khususkan kepada orang yang pada murid saya yang belum bisa lancar membaca. Dan mungkin apakah di sekolah Pak Edi ada sedikit semacam program yang untuk tentang literasi atau bagaimana sehingga anak-anak menarik minat anak-anak membaca, sehingga anak-anak yang belum lancar membaca itu mendapatkan atau minat atau sedikit memiliki kesukaan untuk membaca, karena kan kelihatannya bukan anak-anak IQ-nya yang kurang memadai, tapi mungkin juga anak-anak aslinya bisa, tapi karena waktunya untuk belajar dan mungkin tanggungannya untuk di rumah membantu orang tua itu yang membuat anak-anak lelah sehingga malas untuk belajar. Apa Pak Edi ada program sekolah yang diunggulkan atau bagaimana, mungkin ide-ide Pak Edi untuk mengadakan suatu kegiatan? Ya itu Bu, literasi itu memang harus diterapkan. Ya program literasi di sekolah saya itu ya sudah berjalan, tapi berjalannya mungkin seminggu sekali, dan nanti bisa diterapkan di sekolah saya ini untuk pembelajaran literasi ini setiap hari Bu. Kemudian anak yang kurang lancar membaca ini memang harus dituntun secara pribadi, yang lainnya bisa untuk membaca cerita-cerita dari buku-buku yang sudah disediakan, karena di kelas saya itu ada pojok baca. Di kelas saya itu sudah ada pojok baca, sehingga tinggal untuk menerapkan pada murid-murid yang belum bisa membaca lancar, seperti itu. Bagus sekali Pak Edi, tadi ternyata di program sekolah Pak Edi sudah berjalan pojok baca ya Pak Edi ya. Malahan ya cuma mungkin karena waktunya yang belum terjadwal, hanya seminggu sekali, mungkin bisa dilakukan setiap hari khusus untuk anak-anak yang belum lancar membaca ya Pak Edi. Menurut Pak Edi, untuk ukuran keberhasilan dari strategi tadi Pak Edi itu kira-kira pada poin berapa antara 1 sampai 10? Tadi 8 Bu. 8 ya Pak Edi ya. Baik, terima kasih Pak Edi. Kemudian komitmen apa saja yang akan Pak Edi lakukan untuk laksanakan, mungkin jadwalnya apa saja? Ya dari program-program tadi, dari pertanyaan-pertanyaan Bu Desti untuk menggali potensi saya untuk memecahkan permasalahan itu, dengan itu sudah terplanning, insya Allah besok saya sudah untuk melakukannya dari tadi dari literasi tadi, agar setiap hari terjadwal seperti itu. Dan kemudian dari untuk membantu teman-teman yang tidak hanya dari pembelajaran saya guru kelas, tapi guru mapel juga membantu saya. Ini dalam pembelajaran guru agama juga untuk mengkhususkan kepada murid yang kurang bisa membaca lancar, dan guru bahasa Inggris juga agar mengkhususkan kepada murid saya yang belum bisa membaca lancar. Baik, terima kasih Pak Edi. Berarti di sini Pak Edi sudah ada tanggung jawab untuk melakukan rencana aksinya. Mungkin yang mulai terlihat adalah tadi untuk jadwal literasi ya Pak Edi, tidak hanya dilakukan seminggu sekali, tapi mulai dilakukan setiap hari, dan tidak hanya partisipasi dari Pak Edi, tapi juga partisipasi dari rekan-rekan sejawat Pak Edi. Karena Pak Edi mengajar di SD ya Pak Edi ya? Ya, di SD kelas 3, sehingga memang guru kelas tidak full mengajar, tapi ada guru-guru mapel yang lain ya Pak Edi? Iya, betul. Baik, terima kasih Pak Edi. Berarti di sini Pak Edi sudah ada rencana dan tidak lanjutnya
kemudian siapa saja yang Pak Edi ajak untuk melakukan komitmennya tadi, mulai dari anak-anak tadi yang belum lancar membaca, juga dari kesiapan Pak Edi, dan juga untuk guru-guru mapel yang lain. Luar biasa sekali Pak Edi sangat hebat dalam melaksanakan ataupun menemukan solusi-solusi yang menjadi kegundahannya Pak Edi. Bagaimana perasaannya Pak Edi setelah kita melakukan kegiatan coaching hari ini? Alhamdulillah, terima kasih Bu Desti. Dari pertanyaan-pertanyaan Bu Desti ini, saya bisa menemukan solusinya tentang murid saya yang kurang bisa membaca lancar. Sehingga terselesaikan ini, terselesaikan, dan sangat senang sekali dari pembicaraan kali ini. Lega ya Pak Edi? Lega. Ya, terima kasih Bu Desti. Sama-sama Pak Edi untuk partisipasinya Pak Edi dalam kegiatan coaching ini, dan juga selaku Pak Edi sebagai coaching sangat menarik dan juga sangat bersemangat dan bekerja sama. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih banyak juga Bu Desti. Sudah selesai praktek coachingnya ya Bu ya? Sudah selesai Bu Umi, Iya. terima kasih. Luar biasa sekali. Berdasarkan pengamatan saya selaku pengamat dari praktek coaching yang dilakukan oleh Bu Desti kepada Pak Edi tadi, luar biasa sekali, sangat bagus, sudah sesuai dengan alur tirta, sudah urut dari menentukan tujuan, mengidentifikasi ide-ide coaching, merencanakan rencana aksi yang dilakukan, dan tanggung jawab yang akan dilakukan oleh si coach tadi. Sudah sangat luar biasa, sudah bagus. Bu Desti sudah mempraktekkan coaching dengan sangat bagus, luar biasa. Semoga bisa dipraktekkan di sekolah Bu Desti secara terus menerus, berlatih terus menerus. Semoga bisa bermanfaat untuk Pak Edi proses coaching tadi ini. Ya, luar biasa pengamatan yang telah saya lakukan. Gitu. Terima kasih. Terima kasih.